Oke, saya rekamkan ya, biar bisa disimak nanti lagi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jelaskan tentang konsep tanda tangan ya. Teman-teman perlu tahu bahwasannya ya, manusia ini kan ada pakai pakaian ya. Ini ada orangnya, ada pakaiannya. Gimana yang berpakaian? Kayak gitulah ya. Nah, tanda tangan itu posisinya sama seperti pakaian ini. Atau idealnya kita ingin tampil seperti apa? Kita ingin dilihat bagaimana? Atau kalau digambarkan seperti HP, tulisan tangan biasa kita itu adalah HP-nya, sementara tanda tanda tangan kita itu adalah casing-nya. Ada HP, ada casing. Saya mau tanya nih, kalau seandainya ukuran bajunya itu 37 misal, dan pakaiannya itu ukurannya katakanlah 27, dalam kondisi ini kira-kira bagaimana orang tersebut? Sempit. Sempit, tidak nyaman, ya kan? Iya, nggak bisa Begitu juga, masuk malah. nggak bisa masuk malah, tapi dimasuk-masukin, ya kan? Dipaksa-paksa, gitu. Sobek. Sobek. Atau sebaliknya, ukurannya 37, bajunya 57 misal. Apa yang terjadi? Kebesaran. Kebesaran. Oke, idealnya bagaimana? Pas. Ukurannya 37, ya pakainya juga 3, sehingga pas. Nah, redesign tanda tangan itu kedudukannya di sini, Ya, ya. agar menyesuaikan pakaian kita dengan ukuran diri, Badan. ukuran badan. Sudah Nah, tidur kadangkala yang terjadi, seseorang ini kan dibentuk, ya, ini saya kasih rambu-rambu. Manusia itu pada kondisi 100%-nya, kondisi 100% itu kondisi saat ini. Kondisi saat ini biasa disebut fenotip. Fenotip itu perilaku yang bisa diamati. Nah, Lagi ngezoom. kondisi saat ini itu dipengaruhi oleh dua hal. 20%-nya adalah genetik, 80% yang lainnya dipengaruhi oleh lingkungan. Genetik dan lingkungan ini membentuk manusia yang sekarang. Contohnya Ade Mahnun. Dia punya potensi genetiknya, lingkungan juga mempengaruhi dirinya. Sehingga jadilah Ade Mahnun yang saat ini.
Nah, Demah Nun yang saat ini itu, ya dia punya ciri positifnya, punya ciri negatifnya. Aku ngezoom dulu ya, Bi. Aku ngezoom dulu ya. Udah Katakanlah sholat ini. misalnya si manusia ini Sini, banyak sini. Sayang. ciri-ciri Mau negatif. tak cium. Katakanlah ciri negatifnya itu dominan. Anggap skornya 27. Padahal kapasitas aslinya 37. Nah, kita kan mau redesign tanda tangan nih. Mau bikin pakaian baru. Kapasitas aslinya mestinya dia itu di angka 37. Tapi karena banyak ciri-ciri negatif yang ada pada dirinya, sehingga kapasitas dia itu yang termanifestasi ya, yang terlihat dan yang bisa diamati itu hanya 27 saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kita bikin program atau kita bikin baju, bikin ukuran, itu berapa ukurannya? Apakah 37 atau 27? Suaranya kurang kurang keras ya? Suara terdengarkah dengan jelas atau masih kurang? Kayaknya Jelas, jelas ya? Ya, ya. jelas. Ini ceritanya kita mau bikin pakaian baru untuk diri kita. Pakaian itu namanya tanda tangan. Kapasitas seseorang itu mestinya bisa diangkat 37. Tapi karena banyak pengaruh negatif yang ada pada dirinya, sehingga kapasitas dia itu hanya 27 saja. Nah, pertanyaan saya, ketika kita mau desain tanda tangan ini, pakai ukuran yang mana? Ukuran yang 37 kah atau 27? 37. 37. Karena apa? Karena dalam redesign tanda tangan ini juga kita akan mengupgrade diri kita juga. Ngapain kita pertahankan sesuatu yang negatif gitu kan? Nah, jadi gitu. Sehingga kita kayak seperti bikin cetakan gitu ya. Bikin cetakan yang benar. Bikin cetakan ini. Bikin cetakan. Cetakan untuk tanda tangan yang sehat dan sepi dari ciri-ciri negatif. Dan desain tanda tangan itu dibuat berdasarkan teori grafologi. Dia tidak semata-mata ngejar estetikanya. Kadang kan kita terpengaruh, wah tanda tangannya cantik, indah, bagus, enak dilihat gitu ya. Nah, dalam kacamata grafoterapi, grafologi, itu yang dilihat seberapa sehat tanda tangan itu. Seperti itu, teman. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Terkait konsep tanda tangan sudah jelas ya? Oh, Ustadz Ade mau tanya. Ya. Kalau tanda tangan saya kemarin yang sudah didesain sama Pak Ustadz Ade itu sudah hilang dari ciri negatif kan? Itu sepi atau hilang dari ciri negatif. Nah, tantangannya ketika praktek. Ketika Oh, praktek, kadang atau bahkan seringkali ketidaksadaran kita itu ngedrive kita. Ngedrive atau maksudnya? mendikte. Mendikte kita, ketidaksadaran kita. Saya kasih contoh ya. Ini sudah kelihatan nggak papan tulisnya? Udah kelihatan. Oke. Mendikte itu gimana, Mas? Mendikte itu gini. Kebiasaannya
kebiasaannya Budian misalnya. Kalau nulis itu, ini saya kenalkan dulu ya. Ini namanya zona tulisan, zona dalam tulisan tangan ya. Ada zona atas, zona tengah, sama zona bawah. Setelah, anggaplah 45 tahun misal, kebiasaan menulisnya itu di zona tengah saja. Contoh ya, ini tulisan zona tengah. Ya, ya. Oh. Contohnya seperti ini. Karena sudah 45 tahun terbentuk, kita latih katakanlah misalnya agar tulisan tangan itu proporsional. Ini nggak di bawah atas? Zona atasnya kelihatan, zona atasnya kelihatan, Oh, zona ke atas. zona tengahnya ada, zona bawahnya ada. Ini kan dipaksa untuk ke arah yang benar ya. Tapi kalau tanpa pengawasan, sudah dikasih contoh seperti ini, itu nanti balik lagi seperti ini. Itulah yang namanya kita itu di drive. Kebiasaan. Oh, Karena sudah kebiasaan makanya penting namanya program mentoring. Saya tuh didampingi terus. Jadi saya nulis, saya store, ini kurang panjang, ini kurang pendek. Saya merasanya sudah benar. Saya merasa sudah melakukan dengan benar. Tapi di mata ahli, di mata yang sudah biasa, ya di mata dokter lah ibaratnya, ini gerakannya masih belum pas. Ini masih ada yang salah, jadi kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. iya bisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Bertanya? Kita sapa-sapa dulu nih, ada siapa di sana? Mbak Ani, Mbak Wiji, Mbak Ai, Mbak Ana. Ini ada senior saya juga ini, Mbak Ana Soraya. Sehat ya Mbak Ana ya? Alhamdulillah, saya nyimak dulu nih. Iya Mbak Ana, terima kasih sudah ikut membersamai. Sama-sama, Ade. Ya Budian, Ustadz mau ya bertanya, boleh. berarti kalau dilihat dari tulisan tadi, itu berarti kita harus menulis sesuai dengan kaidah. Ya betul. Tapi gini Ustadz, saya itu kan memang dari kecil dibilang pernah belajar, pernah. Tapi nggak pernah belajar bener nulis tegak sambung gitu Ustadz, itu bagaimana Ustadz nanti? Ya, sementara ini kan kita sedang berjalan 30 hari ya. Sebisa mungkin kalau sudah terbiasa nulis sambung, biasakan nulisnya tegak bersambung. Karena apa? Karena tulisan tegak bersambung itu lebih menguntungkan. Atau bisa dibilang dari segi keberuntungan itu lebih beruntung orang yang nulisnya sambung. Sama diperhatikan panjang pendeknya. Dari kaidah itu ya Ustadz. Ya betul. Terus nulisnya jangan buru-buru. Pelan aja. Pelan aja. Nah, kalau misalnya waktunya hanya cukup untuk nulis 1-2 kalimat, ya sudah nggak apa-apa itu aja dulu. Yang lainnya dibaca dalam hati. Oh, setornya nggak harus pagi ya Ustadz? Ya nggak harus pagi. Oh, soalnya saya kemarin dapat info dari Bunda Deti ya yang memasukkan ngasih info itu ya pagi, bilangnya kalau bisa pagi gitu. Makanya sedangkan saya itu kan meskipun sekarang hanya ibu rumah tangga ya, tapi kan apa banyak aktivitas lain gitu Ustadz. Jadi kadang-kadang itu memang orangnya terbiasa buru-buru gitu Ustadz. Makanya nulis asal nulis aja yang penting jadi gitu. Iya ya. Mulai malam ini ditaubati.
Memang tipikal orangnya begitu Ustadz, orangnya suka buru-buru. Ya, Kalau nggak kayak apalan itu kalau nggak cepet nggak hafal saya. ya, ya. Nah, ini dengan terapi menulis ini sebetulnya untuk orang-orang yang hidup di perkotaan, menulis itu salah satu wahana untuk bermeditasi secara sadar. Meditasi kan kadang kita tidak melakukan apapun, tidak berkegiatan apapun, hanya diam, mengamati nafas. Nah, tapi ketika kita menulis, itu sebetulnya juga terjadi kondisi meditatif. Tentunya dengan kesadaran kita juga. Artinya gini, ketika mau menulis, usahakan nulisnya yang tumak nina. Pelan-pelan saja. Kadang-kadang ini yang agak susah start. Apa tuh? Biasanya sih kalau saya menulis itu terkadang lihat mood. Kalau mood saya lagi bagus, nah baguslah dia. Kalau lagi agak-agak naning dikit dengan deadline, agaklah dia keriting-keriting dikit. Belum lagi kalau jumpa mata pena yang agak-agak gede atau agak-agak kecil, berubahlah dia. Itu gimana itu, Ustaz? Iya, di tahap awal tidak perlu terlalu dipusingkan ya. Artinya begini, teman-teman. Nanti setelah ini saya akan ajak teman-teman untuk punya apa ya? Untuk meningkatkan daya kreativitas. Ada permainan bagus, tolong dikerjakan. Nanti diinstal aplikasinya. Tujuannya untuk meningkatkan daya kreativitas. Nah, di tahap awal ini teman-teman semua kan di tahap awal nih. Tahap awal ya. Tidak perlu terlalu dipusingkan dengan kaidah-kaidah. Yang penting tulis aja, mau keriting, mau cepat, mau lambat, mau ini udah pokoknya tulis aja dulu. Kayak gitu. Kenapa? Agar kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan. Karena kalau kita sudah dipusingkan dengan kaidah-kaidah harus panjang pendek, harus benar, harus sesuai dengan tata laksana penulisan yang ideal, akhirnya kita nggak jadi nulis. Nah, kalau nggak jadi nulis, ya kita nggak jadi praktek. Kalau nggak jadi praktek, ya kita akan seperti itu aja. Tidak ada perubahan. Nah, makanya teman-teman di tahap awal ini, ya pokoknya nulis aja dulu. Ya. Nah, setelah ini nanti teman-teman saya ajak untuk meningkatkan daya kreativitasnya dengan melakukan asesmen diri. Aplikasinya namanya TOSM. Nanti habis ini saya kirim ke grup deh. Sebagian teman-teman sudah terbiasa ya. Seperti Mbak Ana, ini sudah terbiasa ini. Udah lama nggak main itu juga ya. Oh, udah lama nggak main. Iya, Udah ayo. kelihatan lama. Kalau dulu sempat rutin, cuman habis itu kelewat-lewat lagi. Lewat-lewat lagi. Nah itu, teman-teman tantangannya ya. Mas Sesuatu Ade yang bisa ya, dulu, gimana? bisa tanya Boleh. dulu tentang tulisan. Kan gini, tulisan itu kan saya sudah ikut Ustadz Ade kan lama ya, terus tak Iya. tularkan ke anak. Nah, untuk cara menulis tegak bersambung itu di buku halus itu dia bisa. Tetapi kalau sudah di buku biasa ya di buku sekolah nggak bisa karena numpuk-numpuk itu loh. Untuk apa? Ke bagian atas dan yang bagian bawah itu nanti numpuk di apa baris selanjutnya, jadi malah tulisannya enggak karuan, itu gimana ya? Iya ya Mbak Maya ya. Iya Mbak Maya ini. Iya. Jadi Mbak Maya, untuk yang di sekolah itu ya dikasih pengertian aja, suruh ngeloncatin satu baris. Oh, padahal anaknya enggak mau. Kan bukunya jadi boros, jadi banyak. Maksudnya dia banyak buku tuh agak enggak mau. Kalau ya coba deh nanti saya paksa anaknya supaya mau. Ya, jadi bagus ini Mbak Maya.
Dan kita perlu tahu ya, dalam hal sesuatu yang positif, kita memang perlu sedikit otoriter. Bukan otoriter sih sebetulnya, itu masuknya ke otoritatif. Jadi tipe pengasuhan itu ada 3 setidaknya. Ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang otoritatif. Kalau otoriter itu pokoknya harus, aturan orang tua harus ditegakkan. Tidak boleh tidak boleh meleset. Pokoknya ya harus seperti itu. Sementara yang permisif ini kebalikannya. Anak itu dibiarkan sebiar-biarkannya, yang penting dia senang. Minta ciki berikan ciki, main game dibiarkan main, kalau nangis apa ya dituruti gitu ya. Dua tipe ini membahayakan bagi anak. Nah, yang ya, dua tipe itu membahayakan. Yang otoriter membahayakan, yang permisif juga membahayakan. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya yang otoritatif, tengah-tengah. Ada unsur melonggarkannya, di beberapa waktu ya ada unsur memaksanya. Kalau itu memang sesuatu yang positif dan tidak menimbulkan apa namanya sesuatu yang membahayakan bagi jiwa ataupun fisiknya, ya tetap harus dipaksa. Namanya anak-anak itu selalu mencari yang enak-enak. Itu. Iya. Itu Bapaknya. Nggih, matur nuwun, Mas. Sami-sami Bapaknya. Cintanya Mas Ade. Kalau Nggih, misal boleh, boleh. kalau yang untuk terapi itu kan saya nulisnya tegak bersambung. Tapi Iya. kalau yang nulis sehari-hari di kantor itu masih tulisan biasa. Iya. Itu gimana? Iya. Nanti pada akhirnya Mbak Ana, lama-kelamaan akan hijrah. Akan hijrah tulisannya tegak bersambung. Saya dulu juga gitu. 10 tahun yang lalu saya kan grafoterapi. Jadi nulis itu memang tegak bersambung. Terus tiap pagi selama 21 hari minimal itu. Nah, setelah itu saya rasakan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sehingga kalau saya kembali ke pola lama kok kayaknya eman-eman gitu loh. Saya sudah punya pola yang bagus kok malah saya tinggalkan. Akhirnya sekarang tulisannya tegak bersambung, sudah jadi kebiasaan. Nah, sementara Tapi ya ini sedikit-sedikit kayak J, kayak G, Y itu pakai loop gitu. Tapi sudah ada masih loopnya. nggak nyambung. Iya, sudah Iya, agak iya, iya. berubah, tapi belum nyambung Nggih. Nggak apa-apa, sudah lumayan daripada yang gitu. gantung ya. Gitu. Loop itu apa sih Pak Ustadz Ade? Gimana? Loop itu saya belum Oh sempat ya, oke. baca-baca. Saya jelasin loop ya, biar ada gambaran. Ini tentang loop. Teman-teman, saya akan kenalkan yang namanya huruf beruang. Ya. Ada yang alergi dengan uang di sini? Alergi Ustadz, apalagi kalau nggak ada uangnya. Mbak Ayu. Ya. Ya, ini terkait dengan kecerdasan finansial. Kesadaran finansial ini juga penting ya. Ya, karena ini kembali lagi karena berangkat dari pengalaman pribadi. Saya tuh beberapa waktu lalu punya apa namanya pemahaman yang salah terkait dengan uang. Efeknya apa? Mau dikejar kayak apapun, ya nggak kumpul-kumpul gitu. Dalam arti tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya saya menjalani sesi analisis diri. Saya didampingi setidaknya 30 sesi itu untuk membongkar pola-pola lama. Ya awalnya sakit ya. Sakit itu ya malu ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai
mulai sehat ya terkait dengan uang ya. Nah, ini ada namanya huruf beruang. Perhatikan huruf ini. Huruf G, huruf J, dan huruf Y. Huruf ini menempati zona tengah dan zona bawah. Ini kalau saya tarik garis zona ya. Zona atas, zona tengah, zona bawah. Nah, khusus untuk huruf-huruf ini, teman-teman, usahakan ada loop-nya. Loop. Nah, ini istilah khas di grafologi ya. Loop itu apa? Loop itu lobang. Nah, ini ada loop-nya, ini yang tanpa loop. Tujuannya apa? Salah satu faedahnya, kalau kita menulisnya seperti ini, kalau kita bekerja, itu tuntas pekerjaannya. Kalau kita punya uang, itu cenderung bisa mengelola dengan baik, nggak bocor. Kalau tipe-tipe yang seperti ini bakal bocor ini. Itu manfaat praktisnya ya. Jadi usahakan menulis seperti ini, ada loop-nya. Tapi tidak semua huruf yang berloop itu sehat. Ya. Jadi kita perlu tahu gitu ya, jangan pukul rata. Contoh loop yang tidak sehat itu ada pada huruf D. Nah, ini huruf D. Tipe yang seperti ini cenderung sensitif terhadap kritik. Semakin besar, semakin sensitif. Katakanlah misalnya ada rekan kerjanya yang, wah gede banget kayak gini. Ini pada kondisi-kondisi tertentu, dia tidak hanya verbal, tapi bisa juga ke agresi fisik. Gitu ya. Bisa dilabrak. Gitu. Kalau punya masalah dengan yang lain ya, tipe-tipe seperti ini. Ini ciri negatif, makanya kita perlu menuliskannya dengan sehat. Ini ada peringatan 10 jam lagi selesai. Huruf D pastikan tertutup juga ya. Ini kan ada lubangnya ini, usahakan jangan ada lubang. Tulis huruf D yang sehat. mencerminkan kepribadian kita dan nasib. Ingin menjadi seperti ini. Tidak ada yang pantas yang dilihat di dunia ini. Dan Begitu. tidak ada orang yang pantas untuk termasuk gadis itu. Ya. Begitu Mbak Ana. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, siap. Insya Allah ya. Makasih Pak Ade tadi. Ya. Insya Allah tambah semangat lah. Nah, teman-teman ketika menulis skrip yang selama ini dijalani itu bagaimana ini apa pengalamannya? Mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan atau mungkin ada yang flat atau terjadi sebaliknya, bukannya keberuntungan tapi malah kesialan, malah apa namanya emosi yang pengen marah-marah gitu ya, ada nggak? Mas Adi, kalau Awalnya tulisan aja saya sih, Pak. yang Iya. hari ini itu bisa kayak lebih ramping gitu ya. Sisanya ke belakang itu agak longgar. Ada sebelum-sebelumnya kayak hampir mentok.
kanan. Tapi Iya, yang iya. hari ini kenapa Hari ini, bisa? hari ini ada kirim ke grup, Mbak Ana. Iya, ada. Coba saya di tag, Mbak. Kita cek coba. Saya cari, belum ketemu nih. Di jam berapa Mbak Ana ngirimnya? Oke. Ini ya. Jam 9 ya. Ya. Pertanyaannya pada tadi Mbak Ana? Lebih ramping, lebih longgar yang kanan. Padahal sebelumnya kayak nulis itu kayak hampir mentok Oh di iya, kanan. iya, margin kanannya ya. Iya. Oke. Eh, saran saya, selagi masih bisa ke kanan, di ke kanan kan. Malah lebih lebih bagus penuh gitu ya. Iya, lebih bagus penuh. Kenapa demikian? Karena kanan itu terkait dengan keyakinan kita bagaimana menjalani masa depan. Gitu. Ini kalau ditafsirkan ya, ini kan margin kanannya longgar nih. Margin kanannya longgar itu artinya ada apa? Mungkin ada keraguan atau ada ketidakyakinan terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Jadi Ya. kita rancang diri kita agar siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Caranya gimana? Caranya dipolkan kanan. Tapi jangan Berarti sampai jaraknya lebih dilonggarkan. ya jaraknya dikecilkan loh. Eh, itu kan agak mepet-mepet, jadi kan lebih sisa di kanan. Ya, 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 ya. Kalau ditambahi lagi bahagia kayak bisa di sini Biasanya bahagia. gitu ya. Berarti Hmm. di tadinya tulisannya tuh kayak besar-besar, sekarang kayak ini yang hari ini tuh kayak malah lebih kayak enak Ramping. nulisnya, tapi lebih rapi gitu loh, tapi nggak sampai ujung. Ya, 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 ya. Banyak faktor ya Mbak Ana ya. Yang pertama karena sudah terlatih, ya kan? Sudah terlatih, sudah Ya, lanyah gitu kan. Sehingga nampaknya lebih ramping. Tapi kalau aku lihat sih memang perlu dibandingkan dengan tulisan yang sebelumnya. Cuman yang kalau saya sebelum. lihat ini tidak ramping-ramping juga. Maksudnya tidak seramping yang ada tipe tulisan yang terlalu ramping. Tulisan yang terlalu ramping itu punya arti apa? Dia hidup dalam tekanan gitu. Jadi Hmm. kayak ditekan itu kan jadi ramping kayak sempit gitu. Iya. Tapi kalau badannya ramping nggak penuh dengan tekanan kan? Ya. Kalau badannya ramping tidak mesti. Ya, gitu. Ya, ya. Siap. Matur nuwun. Ya, sama-sama Mbak Ana. Ini tulisannya Mbak Ana sudah lumayan ya.
panjang pendeknya sudah terlihat ini, terlihat proporsional. Tulisan saya Ustadz. Yang mana? Boleh di tag ya. Dan teman-teman ketika setelah menulis ini dan tidak mendapatkan atau belum bisa merasakan keberuntungan atau keajaiban, yaitu tidak perlu terlalu dirisaukan ya. Karena kan kita sedang memanifestasi, ya berusaha. Kita bikin cetakan dalam pikiran, dalam alam pikiran kita ini. Sehingga ketika ada kesempatan, kita tidak terlalu lama menyambutnya. Ibaratnya, Pak ya. Ustadz Ade, saya mau tanya bentar. Halo? Ya, halo. Ya. Mau nanya sebentar, jujur aja saya, Dian ini kalau pas saat nulis itu nggak pernah mau memikirkan apakah itu, ya untuk sekarang ya, memikirkan kalau untuk itu nanti ada solusi, kemudahan, keberuntungan, atau keajaiban. Jadi Dian pengen nulis itu mengalir aja, jadi tahu-tahu nanti insya Allah harapannya ke arah sana, cuma maksudnya nggak mau terlalu dipaksakan untuk mikirkan, supaya ada solusi, supaya ada kemudahan. Takutnya kalau nanti nggak ada, terus kecewa sendiri gitu. Jadi tetap aja menulis gitu. Tetap aja menulis, mudah-mudahan harapannya sambil berdoa aja gitu. Insya Allah nanti ini mudah-mudahan saya bisa menepati janji saya ya. Terkait dengan mental kebahagiaan ini, ada buku bagus, judulnya The Hidden Secret. Bukunya ini. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, di-share di grup aja Pak Oh Ustadz iya, Ade. nanti saya share di grup deh. The Hidden Secret. Untuk punya gimana? Kayaknya dijual di online-online ya. Nanti bisa dibeli dimanapun tempat terdekat. Ya murah. Kayak siap. Saya dulu beli 85.000 apa. Itu bagus. Insya Allah nanti coba saya sharing terkait buku itu ya. Agar Ya, terus kita tadi Pak Ustadz Ade juga mau ngirim apa tadi di WAG? Oh iya Pak benar. Ustadz Ade. Ya, Jangan lupa nanti saya itu. kirim. Ya. Apa Oke, sih itu, terima kirim kasih. apa sih kok saya lupa? Aplikasi untuk melatih kreativitas dan Oh iya, menjaga siap. kebugaran otak. Gitu ya. Oh iya, Nah, ini sudah ada peringatan 1 menit. Jangan kaget nanti kalau kita tiba-tiba hilang. semua. Ya nanti bisa lanjut diskusi di grup ya.